KA Gereja Isa Al-Masih. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kami mengucap syukur. Dan hari ini kami akan beribadah. Tuhan, kami rindu ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati kami di tempat ini bersama dengan adik-adik di rumah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan pujian tiada berkesudahan. Kita bertepuk tangan ya. Yesus
bersyukur kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, sebagai anaknya, kita rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan seluruh hidup kita. Ayo adik-adik, mari siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan hari ini. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu Tuhan. Tuhan yang senantiasa baik kepada kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pujian kami kepada Tuhan dan ini menjadi kerinduan kami kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami yang kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati guru kami yang akan menyampaikannya buat kami semuanya, sehingga firman-Mu hari ini menjadi firman yang hidup, menjadi rema yang baru bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, setelah kita tadi memuji nama Tuhan, kita menyanyi, ya banyak lagu yang mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Yuk sekarang semuanya duduk yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan, ya. Yuk. Sekarang siapa yang masih ingat ayatnya Cece Manda minggu lalu? Hah? Angkat tangannya ayo. Salah satunya ayatnya. Iya. 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang katakan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu apa? Baik. Tuhan Yesus itu baik, ya. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, ya. Nah, terus sekarang satu lagi ayatnya, yang satu lagi apa? Kan ada dua ya. Kamu menghafal dua ayat. Yang satunya lagi apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu.
Mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Apa maksudnya mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur baik di waktu senang, itu pasti kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan saya naik kelas. Terima kasih Tuhan, banyak macamnya. Saya dapat hadiah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, kita patut berterima kasih karena Tuhan telah tolong kita. Di waktu senang kita berterima kasih. Seperti contohnya itu yang orang sakit kusta, satu orang yang berterima kasih karena dia boleh apa? Disembuhkan, ya. Terus tapi di ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi nggak cuma waktu senang, waktu susah kita harus apa? Mengucap syukur. Waktu kita sakit kita harus apa? Mengucap syukur. Waktu kita sedih kita harus apa? Mengucap syukur. Karena itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita selalu, anak-anaknya, ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Di waktu kita susah, di waktu kita sedih, di waktu kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi kamu. Di waktu kita susah, sedih, Tuhan hibur. Oleh sebab itu kita harus patut mengucap syukur karena kita tahu kita mempunyai Allah yang apa? Berkuasa. Kita mempunyai Allah yang hebat. Kita mempunyai Allah yang ajaib. Jadi jangan ragu-ragu kita mengucap syukur, ya. Nah, karena Dia pasti akan menyembuhkan kita kalau kita lagi sakit. Tuhan pasti akan menolong, memberi jalan kita keluar kalau kita lagi susah. Kalau Tuhan pasti akan menghiburkan kita kalau kita lagi sedih, ya. Pasti Tuhan akan menolong kita karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan baik bagi kita semua. Oleh sebab itu jangan kita suka jadi orang yang suka ngomel. Siapa di sini ayo angkat tangan. Siapa yang sedikit-sedikit cemberut muka, jelek mukanya? Siapa yang di sini? Dede suka mengomel, ya. Terlambat sedikit makanannya, dede lamanya, dede begitu ya, suka sekali ngomel. Ayo siapa yang suka ngomel di rumah? Itu namanya tidak mengucap syukur, ya. Jadi anak, ayo kita belajar. Kita selalu menahan diri kita sedikit. Jangan kita sedikit-sedikit ngomel-ngomel, kita sedikit-sedikit bersungut-sungut, kita sedikit-sedikit jadi orang yang tidak sabar, ya. Nah, pagi hari ini Tante Rahel akan kasih contoh, ya, tentang bangsa Israel, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh siapa? Ayo, Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dengan dipimpin oleh Nabi Musa, bangsa Israel itu kerjanya ngomel terus, bersungut-sungut terus, ya. Nah, kalau kamu bisa perhatikan, dibuka di dalam nanti ya, baca ya di dalam kitab Keluaran, ya, mulai pasal yang ke-14, ya. Yang pertama, adalah kasih contoh. Bangsa Israel ketika merasa takut, ya, merasa takut, dia sudah lupa Tuhannya yang perkasa, Tuhannya yang luar biasa, Tuhannya yang ajaib, yang habis membuat tanda-tanda mujizat. Dia sudah lupa. Dia hanya bersungut-sungut ketika bangsa Israel takut, ya. Karena apa? Karena di depan ada laut Teberau, di belakang pasukan tentara Mesir memburu, sehingga bangsa Israel ini terjepit, ya, sehingga mati nih. Mati, mau maju kena, mau mundur juga tidak bisa. Aduh, takut. Ketika dalam ketakutan itu bangsa Israel taunya hanya ngomel-ngomel. Dia ngomel-ngomel sama Musa, ngomel-ngomel. Aduh, kenapa Musa kau bawa saya ke sini? Lebih baik saya mati di Mesir daripada saya mati di sini. Ngomel-ngomel. Ketika takut dia lupa Tuhannya, sehingga tidak bisa mengucap syukur. Ya. Nah, yang kedua, ketika bangsa Israel mulai lapar. Dia perlu apa? Makan, ya. Tetapi bangsa Israel ini lupa juga Tuhan yang Allahnya yang dapat memberi mereka makan. Dia lupa, mulai ngomel
ngomel, bersungut-sungut lagi ngomel. Aduh, mana ini saya di padang gurun ini tidak ada makanan. Lebih baik saya di negeri Mesir, saya bisa di sana. Kalau mati pun saya hanya bisa beli makan. Di sini tidak ada apa-apa. Lupa, ketika bangsa Israel lupa, kerjanya hanya ngomel, kerjanya hanya apa? Bersungut-sungut, sehingga dia lupa mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Ya, itu di Keluaran 16. Ya, terus lagi di Keluaran 17, ketika bangsa Israel di tengah padang gurun, dia merasa apa? Haus. Yaitu perlu apa? Perlu minum. Ketika itu bangsa Israel sudah lupa juga, padahal haus. Dia lupa kalau Tuhannya itu bisa menyediakan air untuk bangsa Israel minum. Dia sudah lupa. Dia hanya bersungut-sungut. Aduh Musa, kenapa ini? Saya haus. Ngamuk-ngamuk. Ngomel-ngomel terus. Ya, dan masih banyak lagi contohnya. Memang bangsa Israel kerjanya hanya bersungut-sungut, tidak tahu mengucap syukur kepada Allahnya. Ya. Nah, melalui cerita daripada bangsa Israel ini, ya, jangan kita contoh ya, sedikit-sedikit kalau kamu lapar, kamu ngomel, "Ma, mana ini makanannya? Ma, saya haus, mau kamu minum?" Ya kamu ambil sendiri air minum. Kamu cari, kalau mama belum selesai masak, kamu bantu mama masak. Ya, jadi jangan kita hanya kerjanya ngomel. Ayo belajar, kita apa disuruh tadi katakan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi apapun keadaan kita, mau senang, mau susah, mau sakit, mau sedih, Tuhan suruh apa? Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur itu bagaimana? Cerita minggu lalu, mengucap syukur itu dalam bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah tolong saya sehingga saya tahun ini naik kelas. Sudah mengucap syukur belum yang sudah naik kelas? Ayo, sudah mengucap syukur enggak? Tuhan terima kasih Tuhan, aku sudah naik kelas tahun ini. Terima kasih untuk pimpinanmu. Tuhan sembuhkan kita sakit, aduh Tuhan sakit, terus Tuhan sembuhkan, terima kasih Tuhan, gigiku sudah tidak sakit lagi. Apalagi, Tuhan terima kasih aku dapat hadiah sepeda, aku senang, terima kasih. Tuhan aku sedih, mamaku sakit, tapi tetap mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong aku supaya aku bisa merawat mama. Itu mengucap syukur, ayo belajar. Ya, selama kita masih bisa mengucap syukur, mengucap syukurlah. Karena apa? Ini perintah firman Tuhan. Karena Tuhan yang menghendaki kita lakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita berterima kasih, kita memuji Tuhan bisa. Terima kasih nyanyi. Terima kasih Tuhan, Tuhan itu baik, Allah itu baik. Allah itu baik, itu memuji Tuhan, berterima kasih, terima kasih Tuhan. Macam-macam. Kita juga bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku bersyukur, aku berterima kasih kepadamu. Ya, jadi Tante Rahel mau sekali lagi, selama kita masih bisa mengucap syukur, mengucap syukurlah. Ya. Sebelum Tante Rahel akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu ilustrasi, ada satu contoh. Ya, sekali lagi Tante Rahel mau mengucap syukurlah dalam segala hal selama kita masih bisa mengucap syukur. Nanti kalau kita sudah tidak bisa mengucap syukur, mau diapa? Ya, ayo ini satu ilustrasi. Begini, ada satu bapak-bapak di atas loteng. Dia melihat ke bawah dari rumahnya ya, dari kamarnya. Dia melihat ke bawah. Ini bapak melihat ke bawah ya. Ketika dia melihat melalui jendela rumah kamarnya ya, dia melihat ada seorang pengemis. Tahu ya pengemis ya? Seorang pengemis, atau bisa juga kalau kamu sering lihat di sini seorang payabo ya. Nah, pengemis ini sedang membongkar apa? Tong sampah ya, sedang membongkar tong sampah. Dia mencari barang-barang yang bisa dipakai lagi. Dia membongkar, mungkin juga dia membongkar sampah, mencari sisa-sisa makanan ya. Pokoknya ini bapak, dia melihat
ada seorang pengemis di bawah yang sedang membongkar sampah. Bapak ini langsung dia berterima kasih, dia bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih aku boleh ada di kamar ini. Aku tidak seperti Bapak di bawah itu yang sedang membongkar sampah. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku boleh ada di dalam sebuah kamar yang bagus. Terima kasih, aku tidak seperti seorang pengemis yang di bawah itu. Bapak ini berterima kasih, Bapak ini mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, terus yang kedua lanjutannya. Pengemis ini ketika dia membongkar sampahnya, dia cari-cari, tiba-tiba di jalan itu mobil lewat. Kira-kira mobil apa? Bunyi sirenenya, lampunya menyala-menyala. Apa ya, mobil apa? Pemadam? Bukan. Mobil ambulans lewat. Kalau mobil ambulans lewat, biasanya dia bawa apa? Bawa pasien yang sakit, mau dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit yang lebih canggih untuk mengobati ini pasien ya. Jadi di dalam mobil ambulans ini ada orang sakit ya, yang sudah ini pengemis ini sedang bongkar sampah, dia mendengar, dia menoleh, mobil ambulans lewat, ada orang sakit di dalam mobil. Pengemis ini apa? Pengemis ini mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan, walaupun aku mengemis, aku membongkar sampah, tetapi aku sehat, aku kuat, aku tidak sakit seperti orang yang ada di mobil ambulans itu. Ya, pengemis ini mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku kuat, aku masih bisa bekerja. Tidak seperti orang sakit itu yang tergeletak, sakit mungkin tangannya diinfus, mungkin dikasih pernapasan di dalam mobil ambulans yang lewat menuju ke rumah sakit. Lanjut, ketika mobil ambulans ini masuk ke rumah sakit, ya dia bawa pasiennya masuk ke rumah sakit, terus dibuka pintu mobilnya, dikeluarkan pasiennya ini dan didorong pakai kereta, tempat tidur yang didorong ya, kereta dorong masuk ke dalam rumah sakit. Pasien ini pasrah, dia sakit, dia lemah, dia tidak bisa bikin apa-apa ya, karena dia sakit, mungkin tangannya diinfus, dia hanya diam sambil keretanya didorong menuju ke ruang IGD ya. Nah, ketika kereta ini sedang didorong, berpapasan dengan ada juga kereta dari sebelah sana jalan, didorong juga oleh suster-suster, para mantri-menteri ya, didorong sama-sama. Dan ketika mereka bertemu bersebelahan begini, pasien ini menoleh, dia melihat apa yang ada di kereta satunya ini, kereta dorong satunya ini. Dia melihat seorang yang sudah ditutup semua mukanya ya. Di atas kereta itu ada orang yang tidur, yang ada seorang tapi sudah ditutup semuanya. Berarti apa itu? Orangnya sudah meninggal ya. Nah, ketika pasien ini dia lihat ke samping, dia melihat satu orang yang sudah ditutup semuanya, dia sudah tahu, oh ada orang mati di sampingku. Pasien ini dia bilang, oh terima kasih Tuhan, terima kasih walaupun aku sakit ya, walaupun aku sakit, aku masih bisa mengucap syukur daripada aku mati seperti orang di sebelahku ini. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, pasien ini mengucap syukur melihat orang di sebelahnya yang mati ini. Ya, aduh terima kasih Tuhan, aku sakit, aku diinfus, aku pakai pernapasan tetapi aku tidak mati, aku masih hidup, aku mengucap syukur, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ya, nah sekarang orang yang mati, orang yang meninggal itu, ya, yang ditutup semua mukanya. Tante Rahel mau tanya, masih bisa mengucap syukur? Hah? Orang yang meninggal tadi masih bisa mengucap syukur? Tidak bisa lagi. Seorang meninggal itu sudah tidak bisa mengucap syukur lagi. Ya. Nah, melalui ilustrasi pada hari ini, Tante Rahel mau mengucap syukurlah
selama kita masih dapat mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kita senang punya rumah bagus, punya kamar yang bagus, mengucap syukur. Mengucap syukurlah walaupun keadaan kita susah. Kita harus bekerja keras mengucap syukur. Mengucap syukur walaupun kita sakit, kita tergeletak, kita tidak bisa apa-apa. Mengucap syukur. Jangan sampai nanti kita tidak bisa lagi mengucap syukur. Berarti kita sudah mati. Oke? Dan terakhir mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Belajar terima kasih Tuhan. Aku memuji namamu, terima kasih. Aku bersyukur, mengucap syukur. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami kembali untuk kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu, kami mau berterima kasih kepada-Mu, kami mau memuji nama-Mu untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kami di dalam keadaan apapun Tuhan. Kami akan selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan terlebih daripada semuanya itu Tuhan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. beribadah, memuji menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ajar kami anak-anak untuk senantiasa bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, ibadah hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepada-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang sekolah, apapun yang kami kerjakan, perbuat Tuhan, Kau buat berhasil. Berikan kami hikmat Tuhan di sekolah kami, nilai-nilai kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh menjadi kebanggaan buat orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur mengakhiri ibadah kami ini. Haleluya. Sekarang adik-adik, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu Minggu depan Di jam yang sama. God bless you. Bye. Quiz. Sekarang tiba saatnya kita quiz ya. Nah, perhatikan dulu video ini. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Oke, sekarang Tante Rahel mau dari kelas balita sampai kelas turun mengikuti videonya Kak Ati ya. Ayo kita belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Videonya Kak Ati, contohnya Kak Ati sudah kasih contoh ya. Jadi lakukan seperti itu, tapi Tante Rahel tidak mau tangan kamu sepotong. Tangannya Kak Ati angkat tinggi-tinggi, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur. Tangannya jangan setengah, nanti tidak bagus ya. Lurus tangannya ke atas. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Oke, Tante Rahel tunggu videonya ya, dari kelas balita sampai kelas turun. Videonya Tante Rahel tunggu jam 4 sore. Banyak hadiah yang menanti kamu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.